Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur saya ucapkan yang terhormat Bapak D. Padli Pratama MPD selaku pembimbing satu saya, yang terhormat Bapak Jajang Bayu Kelana selaku pembimbing dua saya yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Izinkan memperkenalkan diri, saya Erika Nurhidayah dengan NIM 180603224 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya dengan judul Pengembangan Bahan Ajar Ensiklopedia menggunakan CTL berbantuan aplikasi Canva untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep IPA materi sumber energi kelas 3 SD. Adapun pembahasan yang akan saya bahas untuk yang pertama bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian teori, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, dan kelima adalah kesimpulan. Untuk yang pertama adalah latar belakang masalah. Kondisi yang dimana kondisi idealnya ilmu pengetahuan alam merupakan ilmu yang bersifat empirik dan membahas tentang fakta serta gejala alam. Fakta dan gejala alam menjadikan pembelajaran IPA tidak hanya verbal tetapi juga faktual. Pada pembelajaran ini, siswa sebagai sentral pembelajaran dan guru atau pendidikan sebagai fasilitator pendidikan yang kewajiban untuk meningkatkan pengalaman belajar peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran IPA. Pada kondisi sekarang, adanya keterbatasan guru dalam memilih dan menyediakan bahan ajar dan media pembelajaran yang dapat mendukung dan menjelaskan suatu konsep materi di luar praktikum dan observasi. Hal inilah yang menjadi sulit anak dalam memahami konsep, sehingga peserta didik kesulitan dalam memahami konsep yang sebenarnya. Untuk bahan ajar ensiklopedia menggunakan kontekstual teaching and learning berbantuan aplikasi Canva pada pembelajaran IPA ini adalah salah satu solusi dalam memecahkan masalah yang terjadi. Adapun rumusan masalahnya berdasarkan latar belakang masalah, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana pengembangan bahan ajar ensiklopedia pada materi sumber energi dengan menggunakan model kontekstual teaching and learning berbantuan aplikasi Canva. Yang kedua, bagaimana respon siswa terhadap bahan ajar ensiklopedia materi sumber energi dengan menggunakan model contextual teaching and learning berbantuan aplikasi Canva. Yang ketiga, bagaimana kelayakan bahan ajar ensiklopedia materi sumber energi dengan menggunakan contextual teaching and learning berbantuan aplikasi Canva. Dan yang terakhir, bagaimana komunikasi IPA siswa SD kelas 3 yang pelajarannya menggunakan bahan ajar ensiklopedia materi sumber energi dengan menggunakan CTL berbantuan aplikasi Canva. Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk menelaah yang pertama, proses pengembangan bahan ajar ensiklopedia materi sumber energi dengan menggunakan model kontekstual teaching and learning berbantuan aplikasi Canva. Yang kedua,
Respon siswa terhadap bahan ajar ensiklopedia, materi sumber energi dengan menggunakan model contextual teaching and learning berbantuan aplikasi Canva. Yang ketiga, kelayakan bahan ajar ensiklopedia, materi sumber energi dengan menggunakan contextual teaching and learning berbantuan aplikasi Canva. Dan yang keempat, penggunaan bahan ajar ensiklopedia menggunakan model contextual teaching and learning berbantuan aplikasi Canva dapat meningkatkan pemahaman konsep IPA pada materi sumber energi kelas 3 SD. Untuk selanjutnya adalah bab 2, kajian teori. Untuk yang pertama, adanya bahan ajar ensiklopedia. Bahan ajar ensiklopedia merupakan buku atau bahan ajar yang mengkombinasikan gambar dan teks yang disusun berdasarkan konsep ensiklopedia. Yang kedua, ada model contextual teaching and learning atau CTL. Menurut Akib pada tahun 2013, mengatakan bahwa model contextual teaching and learning merupakan konsep belajar dengan mengaitkan antara materi dengan situasi dunia nyata. Model pembelajaran ini membantu guru dan untuk mendorong peserta didik agar dapat menerapkan segala pengetahuan yang dia dapatkan di kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Yang ketiga adanya aplikasi Canva. Aplikasi Canva merupakan program desain online yang menyediakan bermacam peralatan, di antaranya poster, pamflet, brosur, grafik, infografis, spanduk, dan jenis lainnya yang tersedia di aplikasi Canva. Untuk yang keempat ada sumber energi. Menurut Priyono dan Titik Sayati dalam NIAM tahun 2019 mengatakan bahwa sumber energi adalah benda-benda yang dapat memberikan energi pada benda lainnya sehingga dapat melakukan suatu kegiatan. Oleh penelitian ini adalah metode penelitian pengembangan atau research and development yang kita sering sebut adalah R&D dengan prosedur penelitian mengacu pada tipe Bolt model Broad and Gold pada tahun 1983. Adapun tahap penelitian ini mengikuti tahapan pengembangan. Yang pertama, studi pendahuluan, perencanaan desain produk instruksional, validasi, ke-1 uji coba terbatas. Langsung selanjutnya adalah masukan-masukan, revisi hasil uji coba pertama, melanjutkan ke uji coba kedua secara luas. Yang selanjutnya adalah validasi, dan terakhir adalah produk finalnya. Selanjutnya setelah produk final, ada pun beberapa rangkaian yang harus kita ikuti. Oke, untuk selanjutnya adalah subjek dan lokasi penelitian. Peneliti mengambil sampel untuk uji terbatas adalah sebanyak 14 orang. Untuk uji luas sebanyak 21 orang. Dari sekolah yang sama, yaitu Sekolah Dasar Swasta Al-Ikhlas pada Kota Bandung. Untuk teknis pengumpulan dan analisis data, peneliti menggunakan lembar observasi, wawancara, kuesioner atau angket, dan tes. Adapun analisis datanya adalah data kualitatif dan kuantitatif. Bab keempat adalah hasil dan pembahasan. Yang pertama, dari pembahasan desain pengembangan bahan ajar ensiklopedia menggunakan contextual teaching and learning berbantuan aplikasi Canva ini adalah sangat melalui beberapa kali revisi. Berikut ini adalah hasil final dari desain pengembangan ensiklopedia, dari mulai judul, skema dari model CTL, hingga akhirnya adalah materi dan biodata penulis. Untuk selanjutnya adalah kelayakan dari bahan ajar ensiklopedia ini. Presentasinya seperti di bawah ini. Yang pertama dari praktisi. Dari presentasi di sini dapat kita lihat bahwa rata-rata skor yang diperoleh adalah sebanyak 83,75%, yang dapat kita kategorikan sangat baik.
dari skala skor tersebut berada di rentang 80% lebih kecil dari 100%. Untuk yang kedua adalah data kelayakan dari media yang dapat kita peroleh sebanyak 89%, yang bisa dikategorikan adalah skor sangat baik. Dan untuk terakhir, data instrumen tes dari pemahaman konsep dapat diperoleh sebanyak 92% pada materi tersebut dengan kategori sangat baik, karena skor tersebut berada di rentang 80% yang lebih kecil dan mendekati 100%. Hasil pembahasan yang ketiga yaitu respon siswa terhadap bahan ajar ensiklopedia yang dikembangkan menggunakan model kontekstual teaching and learning berbantuan aplikasi Canva yang dilakukan di uji coba lapangan terbatas maupun uji coba luas. Kedua uji coba lapangan tersebut dapat memperoleh respon yang sangat baik dari siswa tersebut. Hal ini dapat dilihat dari persentase di bawah ini. Untuk persentase uji coba terbatas dapat memperoleh 86% dengan kategori sangat baik. Sedangkan pada uji coba luas dapat peroleh presentasi 87 dengan kategori sangat baik. Skor tersebut berada pada rentang 80% di antara maksimum skornya 100%. Pada hasil pembahasan yang keempat adalah uji coba normalitas gen. Dalam uji coba universal gen, pada uji coba lapangan pada presentasi di bawah ini dapat diperoleh nilai sebesar 0,07 atau 70% yang dapat dikategorikan sedang. Sedangkan pada uji coba lapangan luas memperoleh nilai sebanyak 0,76% atau bisa dipersenkan sebagai 70% dalam kategori tinggi. Hal ini menyatakan bahwa bahan ajar ensiklopedia menggunakan model contextual teaching and learning berbantuan aplikasi Canva dapat meningkatkan pemahaman konsep IPA siswa kelas 3 SD sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Somayana pada tahun 2016. Pembelajaran ensiklopedia menggunakan model contextual teaching and learning digunakan dalam pembelajaran ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Bab kelima adalah kesimpulan, dan berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, peneliti menghasilkan sebuah produk, yaitu bahan ajar ensiklopedia menggunakan model kontekstual teaching and learning berbantuan Canva yang layak untuk meningkatkan pemahaman konsep IPA siswa kelas 3 SD dengan menggunakan metode research and problem yang kita sering sebut adalah R&D dengan model board and goal. Kedua, produk bahan ajar ensiklopedia menggunakan model kontekstual teaching and learning berbantuan aplikasi Canva dilakukan validasi oleh validator. Hasil dari validasi tersebut menunjukkan bahwa produk ini layak untuk digunakan. Dengan hasil, ahli media memperoleh 89% dan ahli materi sebanyak 92% dan ahli praktisi sebanyak 83,75%. Dari ketiga validasi tersebut, produk dikategorikan sebagai sangat baik. Ketiga, respon siswa terhadap bahan ajar ensiklopedia menggunakan model kontekstual teaching and learning berbantuan aplikasi Canva memperoleh kategori sangat baik. Pada uji coba lapangan terbatas memperoleh 86%, sedangkan uji coba lapangan luas memperoleh 87%. Untuk selanjutnya, penggunaan dari bahan ajar ensiklopedia menggunakan model kontekstual teaching and learning berbantuan aplikasi Canva dapat meningkatkan pemahaman konsep IPA pada materi sumber energi. Siswa kelas 3 SD memperoleh rata-rata nilai N-gain skor pemahaman konsep pada uji coba lapangan terbatas
sebanyak 0,70 dapat dipersenkan sebagai 70%. Sedangkan N-gain skor pemahaman konsep pada uji coba lapangan luas sebesar 0,76% atau dipersenkan sebanyak 76%. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan dan kekurangannya. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.